Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nur Asari dengan NIM 70121019 dari kelas 4D Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Project Management Office atau PMO. Definisi PMO menurut Wright, Project Management Office adalah sebuah tim atau departemen internal maupun eksternal yang membuat dan menjaga standar manajemen proyek di satu perusahaan. Departemen PMO mencatat status perkembangan dari setiap proyek yang dikerjakan dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dilakukan secara baik mungkin. PMO juga memastikan perusahaan dapat menyelesaikan setiap proyek tepat waktu dan sesuai dengan budget yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu jenis PMO. Jenis PMO itu ada 3. Yang pertama yaitu direktif. PMO jenis ini memegang kontrol penuh dalam proyek perusahaan karena mengatur keberlangsungan secara langsung. Tingkat kontrol yang dipegang PMO terhadap proyek perusahaan sangat tinggi. Yang kedua yaitu controlling. PMO jenis ini memberikan bantuan sambil memastikan bahwa setiap karyawan menggunakan tools, standar, serta proses pengerjaan proyek yang telah diberikan. Tingkat kontrol jenis PMO ini terhadap proyek perusahaan tergolong sedang. Yang selanjutnya yaitu supportive. PMO jenis ini mengambil peran sebagai konsultan terhadap proyek yang dilakukan perusahaan melalui pemberian pelatihan hingga akses informasi. Tingkat kontrol yang dipegang PMO jenis ini termasuk rendah. Selanjutnya yaitu fungsi PMO. Yang pertama, menyediakan kebijakan, metodologi, dan template untuk mengelola proyek dan dalam organisasi. Yang kedua, memberikan dukungan dan bimbingan kepada orang lain dalam organisasi tentang cara mengelola proyek, melatih orang lain dalam memanajemen proyek atau perangkat lunak manajemen proyek, dan membantu dengan alat manajemen proyek tertentu. Yang selanjutnya yaitu menyediakan manajer proyek untuk sebagai proyek dan bertanggung jawab atas hasil proyek tersebut. Semua proyek atau proyek dengan ukuran jenis atau pengaruh tertentu dikelola oleh kantor ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan keuntungan PMO. Yang pertama yaitu tentang tujuan PMO. Yang pertama, mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi. Yang selanjutnya, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek. Selanjutnya, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen. Yang selanjutnya, mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajemen proyek. Yang selanjutnya yaitu menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek, dan yang terakhir menyediakan struktur untuk menampung manajer proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyek. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari PMO. Fungsi yang pertama yaitu meningkatkan tingkat kesuksesan proyek, mengurangi tingkat kegagalan proyek. Yang kedua, menyediakan praktik standar untuk proyek dalam perusahaan. Yang ketiga, membantu CEO dalam mendeliver proyek IT strategis yang dapat memastikan CVO dan international customer. Yang keempat, dapat mengelola keuangan perusahaan sehingga dapat tercipta cash reduction. Yang kelima, memungkinkan untuk mengelola resource yang lebih baik sehingga produktivitas meningkat. Yang keenam, memberikan dukungan pada proyek dan memberikan feedback yang lebih besar. Yang ketujuh, perbaikan kapabilitas perusahaan dalam meluncurkan produk lebih kreatif, adaptif, dan cerdas dalam peluncuran produk baru.
Yang selanjutnya yaitu manfaat PMO. Manfaat PMO yaitu yang pertama meningkatkan jumlah proyek yang dapat memenuhi tujuan dalam hal waktu, biaya, dan ruang lingkup pekerjaan. Yang selanjutnya, investasi dalam proyek semakin selaras dengan strategi perusahaan. Yang selanjutnya, mengelola sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia, teknik, dan keuangan secara lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu tingkat resiko yang lebih rendah dan insiden yang lebih kecil. Yang selanjutnya mengurangi upaya proyek dan birokrasi, tingkatan kemampuan organisasi Anda untuk merencanakan hasil proyek di masa depan. Yang selanjutnya memanfaatkan penerapan PMO di berbagai organisasi bisnis telah dipelajari oleh beberapa lembaga penelitian. Yang terakhir yaitu temuan kami menunjukkan bahwa aplikasi PMO umumnya memiliki dampak positif bagi kinerja proyek. Materi yang terakhir yaitu tentang skill yang dibutuhkan PMO. Skill yang dibutuhkan PMO itu ada 8, yaitu yang pertama perhatian terhadap detail, yang kedua komunikasi, yang ketiga pendengar aktif, yang keempat pandangan yang bagus, yang kelima organisasi, yang keenam penyelesaian masalah, yang ketujuh jalurnya dengan proyek, dan yang kedelapan tetap tenang di bawah tekanan. Baik, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.